Hai teman-teman, coba bayangkan, hidup ini itu seperti permainan catur raksasa loh. Kadang kita itu harus rela kehilangan satu pion untuk bisa menang besar. Topik kita kali ini itu sering dianggap tanda kelemahan. Padahal justru butuh keberanian besar, yaitu belajar mengalah. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngobrol santai tentang gimana mengalah itu bisa jadi strategi hidup yang cerdas. Yuk, kita bahas. Mengalah itu bukan soal kalah atau menyerah begitu aja. Dalam kaca intelektual, mengalah itu lebih mirip seni memilih pertempuran. Bayangin kamu lagi debat sama temen, argumenmu jelas kuat. Tapi kalau situasinya itu makin panas, apa gunanya terus memaksa? Mengalah itu bukan berarti memberi ruang untuk kedamaian tanpa harus kehilangan prinsip di hati. Para psikolog itu sering bilang, ini soal kontrol emosi dan kemampuan melihat gambaran besar. Jadi jelas ya, mengalah itu bukan lemah tapi strategi hidup yang lebih cerdas lagi. Coba lihat di dunia nyata. Di rumah misalnya, kamu pengen pilih film aksi buat malam mingguan kamu, tapi adikmu itu ngotot pilih kartun. Kalau kamu kasih dia kesempatan, bukan cuma dia itu seneng, tapi kamu juga dapat poin kebaikan di mata adik kamu. Di kantor, saat ada perdebatan pendapat, coba mundur sejenak. Justru itu bikin suasana kerja itu lebih adem. Bahkan ada data menarik dari studi Harvard itu nunjukin orang yang bisa ngontrol konflik dengan pengendalian diri itu cenderung lebih bahagia dalam jangka panjang. Jadi, mengalah itu bukan kalah tapi investasi energi buat hal yang lebih penting lagi. Kalau kita tarik ke ranah filosofi, banyak tokoh besar yang ngomongin tentang hal ini loh. Lao Tzu bilang, air itu lembut tapi bisa menggerus batu karena dia itu konsisten, bukan karena keras kepala. Mengalah dalam hidup itu kadang jadi cara kita nunjukin kekuatan batin. Bukan berarti jadi alas kaki orang lain, tapi tahu kapan harus fleksibel. Ini juga tentang empati, berusaha memahami orang lain sambil tetap berdiri tegak sebagai diri kita sendiri. Dan percayalah, orang yang bisa mengalah di momen yang tepat itu justru kelihatan lebih kuat. Jadi, teman-teman, belajar mengalah itu seperti melatih otot mental kita. Bukan soal siapa yang paling sering menang, tapi gimana kita bisa hidup lebih damai dan bijaksana. Mulai dari hal kecil, ngalahin ego waktu diskusi, kasih jalan di jalanan, atau sekedar dengar pendapat orang lain tanpa buru-buru nyela. Yuk coba praktekkan dan ceritakan pengalamanmu di kolom komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan obrolan asik berikutnya.